Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Sofyan Hadi. Kali ini sebenarnya saya sedang mengetes sebuah mikrofon baru yang saya beli. Ini namanya Seven Dreams. Nah, ini saya pikir bentuknya segede apa gitu ya. Ternyata kalau misalkan saya jengkal, segini. Kecil sekali. Ini kondenser. Kalau sebelumnya saya pakai kondenser yang dari apa nih namanya nih, AKG P120. Sebelumnya pakai ini. Cuma kalau ini tuh mesti nyambung ke ini, ke apa, mono, semacam interface lah, audio interface. Nah, ini langsung ke tablet. Jadi pakai Type C, kabel Type C. Jadi ini sedang ngetes. Nah, teman-teman semua, tapi saya bukan mau menceritakan mikrofon ini, bukan untuk apa, bukan untuk memamerkan kepada Anda, bukan. Tetapi saya pengen cerita tentang mewujudkan goals. Jadi dulu teman-teman semua, saya itu merasa kalau misalkan dibilang kerja keras tuh amit-amit gitu ya. Amit-amit kerja keras tuh. Saya pernah naik motor dari Depok sampai Balaraja. Itu luar biasa. Naik motor dari Depok ke Balaraja hanya untuk menawarkan asuransi ke teman. Dan nilai asuransinya itu bayar 750.000. Saya dapat komisinya berapa gitu kan. Tapi saya saking saking apa ya? Saking kerja kerasnya itu berharap dia jadi leader. Jadi bukan closing dia sebenarnya dan saya mendapatkan komisi dari dia, bukan, tapi berharap dia bisa mengclosing sekian banyak orang. Jadi dari Depok sampai Balaraja naik motor. Dulu kenapa saya berani sampai sejauh itu karena saya nggak tahu Balaraja itu di mana. Jadi saya ngikutin petunjuk aja tuh. Pokoknya apa, ngikutin, dulu belum ada maps jam kayak sekarang. Dan sebenarnya maps itu dulu ada, cuma nggak familiar gitu loh. Jadi ngikutinnya itu ngikutin tanda panah di ini aja. Pokoknya ke sini dulu, nanti ke sini gitu loh. Dulu tuh kayak gitu. Nah, sampai kemudian kalau udah dekat nelpon, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi secara finansial belum juga mencukupi meskipun katakanlah kerja kerasnya seperti itu. Saya baru nyadar ketika oh iya, sebelum itu saya tuh sebenarnya sudah membaca buku, banyak banyak buku pengembangan diri. Satu di antaranya yang menurut saya berpengaruh ke dalam diri saya adalah bukunya Adi W. Gunawan yang bercerita tentang The Secret of Mindset, The Secret of Mindset. Jadi di balik rahasia di balik mindset. Nah, di situ saya diperkenalkan dengan konsep value. Value itu penyusun belief atau keyakinan-keyakinan kita. Cuma saya masih belum paham ini aplikasinya gimana. Sampai kemudian saya mengikuti sebuah training. Training itu saat itu training 2 hari. Investasinya, oh enggak, training itu 3 hari kalau nggak salah. Jumat, Sabtu, Minggu kalau nggak salah ya. Itu kami bayar 3 juta. Dan karena saya leader MLM, saya bawa 10 orang. Jadi kami satu ruangan itu grup saya semua. Sama satu upline lah. Jadi kurang lebih 10 dikurangi saya 9 berarti 8, sisanya itu grup saya. Dan kami masing-masing membayar 3 juta hanya karena pengen sukses. Di sana kemudian kami diperkenalkan dengan konsep value. Apa yang paling penting dalam hidup kita? Ternyata teman-teman semua tidak ada uang. Tidak ada uang yang penting dalam hidup kita, dalam hidup saya saat itu ya. Tidak ada uang dan ini ternyata dikoreksi. Ya wajar kalau seandainya tanda kutip berjarak dengan uang karena memang uang dianggap tidak penting. Jadi secara sadar saya mendorong diri saya untuk mendapatkan uang, tapi tidak sadar saya justru menjauhi uang. Ini nggak sadar gitu loh, sehingga ada konflik. Nah, mungkin Anda akan mengatakan, oh kalau gitu saya akan memilih uang ya, akan memilih uang ya. Enggak gitu loh, ini tuh program pikiran bawah sadar gitu loh. Jadi Anda tidak akan semudah itu mengatakan uang penting buat saya. Karena ini bukan ngaku-ngakuan sebenarnya. Ini contoh sederhana teman-teman semua. Menurut Anda, mana yang boleh hilang? Uang atau cinta? Anda tidak mendapatkan cinta dari orang lain atau Anda tidak mendapatkan uang dari orang lain. Apalagi kalau misalkan dibenturkan seperti ini. Mana yang terpenting, uang atau kepercayaan? Nah, ada orang yang menganggap penting uang, ada orang yang menganggap penting kepercayaan. Ini tuh berdasarkan pengalaman hidup masing-masing.
Jadi value itu berasal dari pengalaman hidup masing-masing. Nah, karena berasal dari pengalaman hidup masing-masing, seringkali value kita itu berisi pengalaman traumatik. Contoh saya, oke, saya pernah merasa, tanda kutip, dicampakkan keluarga. Oke, ini hanya sebuah hanya sebuah perasaan subjektif saya sebenarnya. Sehingga saya menganggap penting keluarga. Dan saya pernah mengalami kerampokan. Pernah kerampokan diceritakan oleh ibu saya bahwa kami orang terkaya sekampung sehingga dirampok dulu. Sehingga saya merasa tanda kutip nggak sadar, trauma. Oh ternyata kalau jadi orang kaya itu bisa kerampokan. Sehingga saya menghargai nilai-nilai keluarga. Oke, nah tapi ternyata saya dikejar oleh kebutuhan saat itu menganggap uang itu penting. Tapi sebenarnya saya menyimpan ketakutan sendiri tentang uang. Ini jadinya nggak sinkron gitu loh, nggak sinkron. Apa yang terpenting dalam hidup dengan apa yang justru diprioritaskan untuk didapatkan. Ini nggak sinkron teman-teman semua. Nah, ketika ikut pelatihan itu sebenarnya sampai beberapa kali saya ikut itu ya. Jadi setelah saya ikut itu tuh saya sempat ikut ke lembaga training di mana memang si bosnya ini seorang trainer. Nah, dia sering menyelenggarakan training-training. Saya ikut sebagai peserta. Di situ saya belajar lagi. Karena ternyata dia ini muridnya trainer yang dulu ngajarin saya gitu kan. Kayak gitu. Sehingga saya belajar lagi tuh. Oh, ternyata memang ketika kita menganggap penting sesuatu, sebenarnya mestinya itulah yang kita kejar atau kita dapatkan terlebih dahulu. Contoh teman-teman semua, banyak di antara kita mengatakan Allah itu penting. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita mengurut waktu, bahkan di antara orang yang menganggap penting Allah, banyak yang, mohon maaf banget, ngaji pun jarang-jarang. Bener ya, ngaji pun jarang-jarang. Nah, kenapa? Karena menganggap Allah penting sebenarnya dari rasa trauma, takut dihukum Allah, saking merasa hidupnya sulit. Kalau seandainya hidupnya mudah, mungkin dia tidak akan menganggap Allah itu penting. Nah, jadi ini sekali lagi mesti dibereskan. Nah, ketika kemudian saya membereskan teman-teman semua, saya mulai menata, oke, ternyata saya memasukkan uang itu yang paling penting dan memang ada semacam rilis emosi negatifnya. Jadi kita dirilis emosi negatifnya sampai kemudian kita bisa secara sadar mengubah value ini. Kayak gitu. Nah, kalau di kami yang pernah kami praktekkan, rilis emosi negatif itu dengan Ho'oponopono, cuma memang sasaran-sasarannya itu mesti digali lebih dalam. Oke, nah setelah saya masukin uang nomor 1, ternyata saya itu kepikiran kenapa tidak saya menganalisa tanda tangan orang lain dan mengajarkan mereka apa yang harus dilakukan terkait dengan masalah personal mereka sendiri, semacam emosi negatif yang mereka pendam. Ini mereka mesti gimana gitu lah. Jadi keahlian itu sebenarnya saya tuh udah tahu dulu dari cukup lama, cuma nggak keluar gitu loh. Nah ketika setelah saya memperbaiki value saya, barulah kemudian keahlian itu seperti saya tersadarkan, oh saya punya keahlian ini. Nah ketika saya gerakan atau saya jalankan, itu kemudian kayak sambung menyambung sampai kemudian dengan mudahnya saya ikut bisnis apa gitu sampai ini bodali sama orang nilainya 50 juta itu luar biasa sekali dan itulah mulai saya memperbaiki hidup saya. Nah, jadi ternyata kata kuncinya adalah ini value-nya mesti kita temukan apa lalu kita rilis value hal-hal yang melatari value itu agar kita bisa secara sadar memilih value yang terpenting itu apa dalam diri kita. Nah, itu baru value. Belum goals. Goals itu apa? Goals itu sebenarnya apa gambaran kita tentang masa depan. Kesalahan kita tidak membayangkan secara detail, cukup mengatakan, pokoknya aku pengen sukses, pokoknya usahaku lancar. Tapi selancar apa? Enggak sampai sukses, enggak sampai jelas. Nah teman-teman semua sejelas apa? Sejelas jeruk lemon. Nah sejelas jeruk lemon. Jadi Anda nanti tonton video saya sebelumnya tentang jeruk lemon. Jadi teman-teman semua, kejelasan impian itu, kejelasan goals itu bisa menggerakkan. Sama seperti saya ini jam 9 lewat 30, kurang lebih jam 9 lewat 40 menit. Oke, ini jam 9 lewat 40 menit teman-teman semua. Pura-pura kelihatan aja ya. Gitu.
Ini pokoknya jam 9:40. Itu udah malam, teman-teman. Tapi karena digerakkan oleh goals, itu membuat saya termotivasi, membuat saya antusias menerangkan kepada Anda gitu ya. Jadi kejelasan goals itu menggerakkan kita. Makanya ini beda sama menghayal. Kalau ada di antara Anda punya goals tapi kok nggak bergerak-gerak tubuhnya, nggak ada motivasi untuk bergerak, merasa punya banyak masalah, wah itu goalsnya bohongan itu. Itu namanya menghayal. Kayak gitu. Jadi goals yang benar itu menggerakkan, memotivasi. Sampai ngerasa, wah ini harus dikerjain ini, sayang ini gitu loh ya. Kayak gitu teman-teman semua. Jadi goals itu banyak di antara yang saya temukan, kok mereka tuh nggak detail gitu loh. Sampai tidak mampu menggerakkan. Bahkan sampai ada yang merasa aku punya masalah, aku punya kekurangan, aku punya kendala dengan mewujudkan goals ini. Itu nggak benar. Goals yang benar, Anda nggak mampu melihat masalah, Anda nggak mampu melihat trouble lagi ya. Anda nggak mampu melihat, artinya bukan nggak mampu. Anda tuh kayak nggak rasa nggak punya masalah, saking semangatnya teman-teman semua. Saya pernah jadi distributor MLM gitu ya. Itu kalau seandainya ada batu, kayaknya dimakan juga bahasanya tuh ya. Kayak gitu. Jadi kalau ada rintangan sedikit diterjang aja. Kenapa? Karena fokusnya tuh ke goals. Saking goals itu menggerakkan, saking nyata, saking real. Nah ini aja kan di antara Anda banyak yang belum seperti itu. Sehingga perjalanan di tahun 2024 sama dengan 2023 lalu. Nah ini mau sampai kapan gitu loh ya. Sementara di sisi lain saya pernah ngajarin beberapa orang dengan investasi 1.750.000 itu mereka berhasil beberapa mewujudkan goalsnya. Yang tidak berhasil itu karena tidak praktek atau belum praktek. Nah sekarang saya pengen membimbing Anda luar biasanya. Ini kita mulai dari bulan Oktober, November, 3 Desember. 3 bulan loh. 3 bulan teman-teman semua. Investasinya jauh lebih murah. Oke, jauh lebih murah. Masa iya gitu kan? Tapi meskipun itu pilihan Anda ya, sebab apa? Pada hakikatnya kita itu sudah ditakdirkan. Nah, kapan saya mati, Allah udah tahu. Maka siapa yang akan hadir di kelas nanti itu juga Allah sudah tahu. Maka saya pun tidak sampai ngoyo Anda harus join, enggak. Pada akhirnya orang-orang yang sukses itu sudah ada catatannya. Orang-orang yang mau belajar itu sudah ada catatannya gitu. Jadi Allah tuh sudah tahu. Meskipun saya tidak tahu apakah Anda termasuk yang katakanlah mau belajar dan sukses atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Tapi poinnya apa? Sepanjang Anda bahkan nggak ngerti goals, value itu apa, Anda nggak bisa mendetailkan goals itu apa, terus Anda bilang aku pengen sukses. Ya sudahlah, tertawa saja. Oke, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, mikrofon ini agak banyak ini ya tuh kabel-kabel. Kayaknya nanti kita ganti lagi deh ke yang ini. Sementara mikrofon ini nanti kalau bepergian keluar kota atau kemana, ini kayaknya lebih praktis. Wallahu a'lam bishawab teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.